Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini, pada tayangan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kita untuk memperbaiki pertumbuhan rambut atau cara untuk mencegah kebotakan. Nah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, tetaplah ikuti kami dengan cara menonton video ini sampai habis. Barangkali saudaraku dapat mengambil manfaat dari apa yang kami sampaikan pada tayangan kali ini. Yang pertama, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana biasa kita akan selalu berbicarakan tentang tumbuh-tumbuhan. Yang pada intinya pada kesempatan kali ini kita juga akan membahas seputaran tumbuh-tumbuhan yang dapat mengatasi kebotakan, juga untuk menyuburkan kembali pertumbuhan rambut. Nah, bagaimana caranya? Tetaplah bersama kami. Yang pertama di sini kita telah menyiapkan bahan-bahannya atau tumbuh-tumbuhannya yang manfaat atau faedah daripada tumbuh-tumbuhan yang ada di depan kita ini adalah untuk mengatasi kebotakan atau untuk pertumbuhan rambut. Selain daripada itu, tumbuhan ini juga bisa bermanfaat untuk mengatasi sengatan binatang berbisa yang sifatnya seperti lebah atau kalajengking atau limpan. Nah, ini juga bisa mengobati sengatan binatang berbisa yang kadar rendah, seperti contoh yang telah kita sebutkan. Nah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama di sini kita akan membahas tentang bagaimana caranya tanaman ini untuk mengatasi yang namanya kebotakan atau untuk menyuburkan pertumbuhan rambut kembali. Nah, yang pertama sekali mari kita kenal dulu tumbuhan ini seperti apa dan apa namanya. Nah, inilah dia. Ini disebut dengan ini bunganya. Tumbuhan ini ketika berbunga dia seperti ini. Dan untuk namanya tumbuhan ini disebut dengan tumbuhan tepung tawar atau disebut dengan pacing tawar atau dengan mulai. Inilah bentuk tanamannya seperti ini. Ini mungkin saudaraku tidak sering mendengar atau tidak sering melihat, sehingga tidak bisa mengerti contoh tumbuh-tumbuhan yang kita sebut dengan namanya. Maka di sini kita tampilkan tumbuhan itu atau kita tunjukkan wujud daripada tumbuhan agar saudaraku mungkin yang tidak mengerti tentang nama yang saya sebutkan, saudaraku bisa melihat langsung contoh seperti apa tumbuhan itu. Nah, inilah tumbuhannya. Ini bunganya. Bunga kalau sudah berbunga dia seperti ini. Ini kalau kita jepit di dalam ini akan keluar air. Airnya sangat bersih. Ini semua berair. Cuman air daripada bunga ini agak sedikit rasa manis. Maka seringlah pada bunga tumbuhan ini kalau di siang hari ini semut berdatangan kepada bunga ini karena untuk menghisap airnya, karena airnya ada agak sedikit kemanis-manisan. Inilah contoh daripada bunga yang kita sebut dengan pacing tawar atau tepung tawar. Nah, kalau untuk rebungnya atau tunasnya, ini dia berkembang biak tanaman ini secara rebung, mirip dengan sistem berkembang biak bambu dengan rebung atau yang disebut dengan tunas. Ini rebungnya ini yang baru tumbuh dari tanah. Inilah rebung dia. Ini saya kasih tunjuk seperti ini supaya saudaraku dapat mengenalnya seperti apa bentuk daripada tumbuhan ini. Barangkali saudaraku ingin mengambil manfaatnya untuk kesuburan rambut atau ingin mengambil manfaatnya untuk membuat anti atau pencegahan kebotakan.
Dan untuk tanamannya sendiri yang bila sudah agak sedikit besar, inilah dia. Ini tanaman ini berkisar ketinggiannya sekitar 150 cm atau lebih. Ini tergantung tempat dia tumbuh. Kalau tanah yang tumbuh subur, ini tanaman ini bisa mencapai tingginya 170 sampai 180 cm. Namun kalau di tanah yang kurang subur, dia berkisar sekitar 90 cm atau 110. Inilah tingkat ketinggian tumbuh tanaman ini. Dan untuk batangnya seperti ini. Saudaraku bisa lihat batangnya yang bulat seperti ini. Batangnya yang bulat seperti ini. Dan daun dia seperti ini. Dia daun tebal daunnya. Daunnya tebal. Dan kalau kita jepit seperti ini, dia akan mudah patah. Kenapa mudah patah? Karena di dalamnya terkandung banyak kandungan air. Dia mudah patah. Mudah patah. Ini untuk daunnya. Inilah contoh tumbuh-tumbuhan yang disebut dengan pacing tawar atau yang disebut dengan tepung tawar. Nah, bagaimana cara kita menggunakan atau mengambil manfaat daripada tumbuhan ini untuk mengatasi yang namanya penyakit kebotakan atau untuk mengatasi tentang kesuburan rambut. Artinya untuk mengembalikan kesuburan rambut. Nah, yang pertama sekali saudaraku, bila kita mengalami masalah, bila kita pegang rambut, dia cepat rontok. Atau bila kita sisir, rambut kita rontok. Ini sangat efektif untuk mengatasi, untuk mengembalikan pertumbuhan rambut. Artinya dengan rambut dengan kembali subur, otomatis tingkat kebotakan itu tidak akan terjadi. Nah, caranya yang pertama kita ambil satu batang tepung tawar atau satu batang pancing tawar atau mulai ini. Ini kita ambil satu batang. Kadarnya ini kalau batang tumbuh langsung dari tanah, ini mesti tinggi. Nah, dia tinggi. Cuman kita ambil yang mudah saja. Nah, yang mudah saja sekitar 60 cm atau 50. Dari 50 sampai 60. Dari pangkal ke atas. Nah, karena ini masih tergolong dengan mudah karena kandungan air masih banyak. Nah, kita ambil seperti ini, terdiri dari batang, daun, dan pucuk. Inilah yang kita ambil. Lalu setelah itu, ini untuk daunnya kita cabut. Kita cabut daunnya semua. Kemudian untuk batangnya kita cincang. Atau kita cacah. Baik boleh menggunakan pisau atau menggunakan benda-benda yang lain sehingga semua batang tanaman ini, tumbuh-tumbuhan ini sudah semua kita cacah. Kemudian setelah kita cacah semua tumbuh-tumbuhan ini, lalu kita masukkan ke dalam wadah. Kita masukkan ke dalam wadah atau ke dalam tempat tumbuh. Karena yang tujuan kita di sini adalah ini dengan menumbuknya, dengan menghaluskannya mulai dari batang hingga daunnya dan pucuknya. Boleh secara di blender, boleh dengan cara penggilingan lain, boleh dengan cara ditumbuk. Nah, setelah kita tumbuk tanaman ini, setelah kita tumbuk halus, sudah kita pastikan benar-benar halus, kita tambahkan air putih sebanyak 500 mili. Kita tambahkan sebanyak 500 mili atau segini. Seperti air yang saya pegang ini. Kita tambahkan air putih ini dalam jumlah seperti ini atau dengan jumlah 500 mili air.
Setelah kita aduk tumbuhan yang sudah kita blender atau tumbuhan yang sudah kita tumbuk, kita aduk dengan air. Setelah itu baru kita embunkan. Artinya adunan atau rempah yang tumbuhan yang sudah kita tumbuk tadi, yang sudah kita campur dengan air dengan jumlah 500 ml, ini kita embunkan dalam jangka 1 malam. Artinya kita ambil tumbuhan yang sudah kita tumbuk ini dengan menggunakan air 500 ml ini, kita letakkan di atap rumah atau di tempat apa saja yang nanti malamnya bisa langsung terkena air embun. Jadi setelah itu kita biarkan di situ, nanti pagi sekitar jam 6 pagi atau jam setengah 7 pagi kita ambil. Setelah kita ambil, baru kita memakainya dengan cara kita saring ampasnya kita pindah, kita ambil sari patinya, kemudian kita basahkan kepala. Cuman sebelum kita membasahkan kepala dengan menggunakan air tumbukan daripada atau air pati tumbuhan ini, kita bersihkan dulu kepala. Kita cuci kepala kita dulu, rambut-rambut kita basahkan dulu dengan air yang putih, dengan air yang lain sehingga bersih. Kemudian baru kita pakai air ini di kepala sampai basah. Kemudian ini kita diamkan sebentar. Kita diamkan air yang sudah kita basahkan di kepala. Ini kita diamkan barang-barang 10 atau 15 menit saja. Setelah itu baru kita bilaskan kembali. Kalau saudaraku atau sahabatku ingin pergi, terkadang kita ingin pergi atau ingin bekerja dan sebagainya, setelah 10 sampai 15 menit penggunaan tumbuhan ini, bisa kita cucikan kembali dengan air bersih. Kemudian kita ulangi membuatkannya hingga beberapa hari. Mungkin setelah 5 kali pemakaian, kita bisa melihat hasilnya. Kalau ada rambut kita yang yang sudah tercabut atau yang sudah rontok, kita bisa melihatnya. Dia akan nampak bagaikan ada rambut-rambut baru yang akan muncul. Ini cara bagaimana untuk menyuburkan rambut kembali. Dan rambut kita pun kembali segar. Rambut kita yang belum meruntuh, yang belum meruntuh, yang masih ada, ini dia juga akan kembali sehat. Warnanya kembali hitam, rambutnya kembali agak kasar-kasar sedikit. Istilahnya kalau kita melihat rambut itu sudah kembali sehat. Dan begitu pula rambut-rambut yang sudah rontok itu akan muncul kembali. Akan ada benih akan nampak di pori-pori kulit kepala kita rambut-rambut baru yang akan muncul. Inilah tutorial cara pengaplikasiannya atau cara menggunakan tanaman ini untuk mengatasi kebotakan atau untuk menyuburkan rambut kembali. Nah, kemudian selain daripada itu, tumbuh-tumbuhan ini juga sangat baik atau juga sangat berfaedah untuk mengatasi sengatan binatang berbisa yang sifatnya bisa sifat rendah. Contohnya lebah, ataupun kalajengking, atau juga yang disebut dengan limpan. Kalau kita tersengat limpan, atau tersengat kalajengking, atau tersengat lebah, ini bisa kita manfaatkan tanaman ini. Jadi apa saja yang dapat mengatasi, apa yang akan kita ambil untuk mengobati sengatan binatang berbisa ini khusus batangnya. Sementara daunnya, ini untuk daunnya kita pindah semua. Contohnya seperti ini, daun kita pindah. Setelah kita pindah daun seperti ini,
tinggal batang seperti ini. Kita tambahkan dengan rebungnya. Nah, seperti ini. Ini juga sama. Kita cincang baik menggunakan pisau atau menggunakan benda-benda tajam lainnya supaya semua ini mudah untuk kita haluskan. Nah, setelah semuanya tercacah, batang dan rebungnya sudah tercacah semua, kita masukkan ke dalam blender. Kita giling. Atau kita masukkan ke dalam penggilingan. Selain penggilingan apa saja. Atau kita tumbuk dengan menggunakan alat tumbuk. Kita tumbuk. Dan kita ambil saripatinya yang sudah halus serta ampas-ampasnya yang sudah halus. Ini kita tambahkan dengan 2 sendok garam. Garam, kita ambil garam sebanyak 2 sendok. Kita masukkan ke dalam tumbuhan yang sudah kita tumbuk atau ke dalam ke dalam tumbuhan tepung tawar ini yang sudah kita haluskan. Yang pertama tadi kita haluskan, sudah benar-benar halus antara rubung dan batangnya. Setelah kita haluskan, kita tambahkan 2 sendok garam. Setelah itu, kita aduk sampai rata. Setelah kita aduk sampai rata, baru kita ambil, kita peras air patinya yang pertama di tempat yang bekas tersengat. Kemudian setelah kita peraskan air, baru kita lemburkan atau kita tempelkan ampasnya. Kita tempelkan ampasnya di atas, baru kita ikat. Insya Allah dalam jangka 5 menit, sengatan limpan atau sengatan kalajengking atau sengatan lebah lainnya, ini insya Allah akan berkurang dengan sendirinya. Sedikit demi sedikit akan berkurang. Inilah cara atau cara menggunakan tumbuh-tumbuhan tepung tawar ini untuk mengobati sengatan binatang berbisa. Begitu juga cara mengobati pencegahan rambut rontok. Mungkin saudaraku hanya inilah sifat daripada, dan ada lain juga tumbuh-tumbuhan ini juga bisa untuk tutorialnya juga bisa untuk mengobati penyakit gatal. Untuk gatal-gatal juga bisa. Cuman dengan cara memeras air patinya. Cuma yang lebih fokus, yang lebih inti dari tumbuhan ini, yang pertama untuk mengatasi kebotakan, untuk mencegah rambut rontok atau untuk menyumburkan rambut kembali, serta untuk mengatasi bisa sengatan dari binatang kalajengking ataupun limpan dan sengatan lebah dan sebagainya. Inilah tutorial yang telah kami bagikan tentang bagaimana memanfaatkan tumbuhan ini untuk menjadi obat di dalam mengatasi permasalahan yang kita hadapi. Nah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, jika saudaraku merasa video yang kami bagikan ini bermanfaat, mohon kiranya untuk di-subscribe, juga di-like, dan bila ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saudaraku tidak bisa memahami dengan penyampaian yang kami sampaikan, boleh dengan berkomentar. Insya Allah kami akan merespon ketika kami ada melihat, atau ketika kami melihat ada saudara kami yang bertanya lewat komentar, insya Allah kami akan meresponnya. Dan yang pasti cara pemakaiannya ikutilah deskripsi yang kami buat di dalam, yang kami cantumkan di dalam tayangan ini. Mudah-mudahan apa yang kami bagikan ini bermanfaat untuk yang pertama sekali bagi kita semua, bagi saya selaku orang penyampaian, juga kepada saudara-saudaraku sekalian yang telah menyaksikan video ini. Hanya sekian yang dapat kami bagikan pada kesempatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.